Surabaya, tahun 1929. Disinilah denyut ekonomi mulai terasa kuat. Pelabuhan Tanjung Perak bukan sekedar tempat kapal bersandar, tapi pintu masuk dunia ke Nusantara. Kapal-kapal besar datang silih berganti, membawa barang dari negeri jauh, lalu kembali dengan muatan hasil bumi dari tanah ini. Di sepanjang dermaga, para pekerja bergerak tanpa henti. Mereka mengangkat karung, menyusun peti, bekerja di bawah panas matahari tanpa mesin canggih seperti sekarang. Semua masih mengandalkan tenaga dan ketahanan tubuh. Sejak pelabuhan ini berkembang, Surabaya berubah menjadi kota yang semakin hidup. Perdagangan meningkat, aktivitas bertambah, dan kota ini perlahan menjadi salah satu pusat penting di Hindia Belanda. Tapi di balik ramainya aktivitas itu ada cerita lain, tentang orang-orang yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan, tentang kerja keras yang jarang terlihat, dan tentang harapan sederhana untuk bertahan dari hari ke hari. Kalau kamu berdiri di sana waktu itu, melihat kapal datang dan pergi, kira-kira kamu akan ikut berlayar atau tetap tinggal di kota ini? Tak jauh dari hiruk-pikuk pelabuhan, berdiri bangunan yang terlihat tenang, tapi menyimpan banyak cerita. Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan pilar-pilar tinggi dan gaya arsitektur khas Eropa, menjadi simbol kekuasaan hukum pada masa itu. Dari luar terlihat megah dan teratur, seolah semuanya berjalan adil. Namun, di dalamnya, berbagai keputusan besar diambil. Orang datang membawa masalah, harapan, bahkan ketakutan. Tidak semua yang masuk ke gedung ini keluar dengan rasa lega. Pada masa kolonial, hukum tidak selalu berdiri di sisi yang sama untuk semua orang. Ada perbedaan, ada kepentingan, dan ada realitas yang harus dihadapi masyarakat saat itu. Gedung ini menjadi saksi bisu, bagaimana kehidupan diatur, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana kekuasaan bekerja dalam diam. Kalau kamu hidup di masa itu dan harus berhadapan dengan hukum, menurutmu kamu akan mendapat keadilan atau justru sebaliknya? Di sisi lain kota, kehidupan berjalan lebih tenang. Jembatan simpang menghubungkan satu sisi dengan sisi lainnya. Sederhana, terbuat dari kayu, tapi sangat penting bagi warga sekitar. Setiap hari, orang melintas, berjalan kaki, membawa barang, atau sekedar menuju aktivitas mereka. Tidak ada kemacetan, tidak ada suara mesin. Yang terdengar hanya langkah kaki, percakapan singkat, dan aliran air di bawah jembatan. Di tempat seperti inilah kehidupan terasa dekat. Orang saling mengenal, saling menyapa, dan menjalani hari tanpa berburu-buru. Jembatan ini mungkin terlihat biasa, tapi justru disinilah denyut kehidupan masyarakat sehari-hari terasa nyata. Kalau dibandingkan dengan sekarang, yang serba cepat dan sibuk, menurutmu hidup yang lebih sederhana seperti ini terasa lebih berat atau justru lebih tenang? Dari pelabuhan yang sibuk, gedung yang penuh keputusan, hingga jembatan sederhana yang dilalui setiap hari. Surabaya, tahun 1929, bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang kehidupan yang terus berjalan di dalamnya. Waktu boleh berubah, kota boleh berkembang, tapi jejak-jejak itu masih tersisa. Diam, menunggu untuk diingat kembali. Rekaman yang kamu lihat ini menjadi salah satu saksi perjalanan tersebut yang diarsipkan dan dilestarikan oleh iFilm.nl. Dan sekarang, cerita itu sampai ke kita. Dari semua bagian tadi, mana yang paling membuatmu merasa dekat dengan masa lalu?